يذكر على السراء والضراء إلا هو الكريم الودود الذي لا يعرف بالكرم والجود إلا هو الرحيم المقصود الذي لا يقصد بالركوع ولا بالسجود إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تبعك إلى يوم المعاد أما بعد. Hadirin yang berbahagia, wabil khusus Ustadzuna al-Fadil wa Syekhuna al-Jalil Ustadz Hafi yang berbahagia dan sama-sama kita hormati seluruh pengurus surau kita, serta tidak lupa untuk seluruh pengurus IMCV, dan tidak lupa seluruh hadirin hadirat teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini Allah mempertemukan kita semua pada malam yang sangat-sangat istimewa, pada bulan yang luar biasa, di tempat yang mulia, duduk berkumpul dan bersimpu dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mengawali pembicaraan kita pada kesempatan malam ini, izinkan saya mengingatkan paling tidak khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, dua hal. Yang pertama, jangan lupa bahwa malam ini adalah sebagaimana kita ketahui adalah malam ke-27. Jumhur ulama baik khalaf maupun salaf itu mengatakan bahwa malam ke-27 adalah malam Lailatul Qadar. Ini jumhur ulama. Hari ini berdasarkan banyak hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Rasul. Dalam redaksinya, Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, wallahi, kata Ubay, demi Allah, aku mengetahui malam di mana Rasulullah menganjurkan kami untuk melakukan qiyamul lail. Aku paham dan aku tahu di mana Rasulullah mengatakan malam itu malam Lailatul Qadar. Kata Ubay bin Ka'ab, itu adalah malam ke-27. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena itu jumhur ulama baik salaf maupun khalaf itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar malam ke-27. Makanya kalau hadirin hadirat yang berbahagia melihat di televisi, atau saya misalnya di Mesir malam 27 ini, seluruh masjid di Mesir penuh dengan orang. Meskipun pada bulan-bulan atau malam-malam yang lain pun penuh, malam 27 lebih penuh lagi. Terlebih di Mesir ada satu masjid namanya Masjid Amr bin As, dibangun tahun 642 Masehi oleh seorang sahabat Rasul yang membawa Islam ke Mesir, Amr bin As. Masjid pertama dan tertua di Afrika. Itu kalau malam 27 masjidnya besar minta ampun, penuh dalamnya, jalanan pun sampai 2 kilometer penuh dengan orang. Bahkan bukan hanya itu, saking gak ada tempatnya, orang pun sholat di atas mobil. Jadi kalau dia mau punya mobil, itu di atasnya.
yang punya mobil baknya penuh. Bahkan tidak sedikit karena gak ada tempat orang sholat di dalam mobilnya. Maka ini momen yang luar biasa. Kunutnya sampai 1 jam Syekh Muhammad Jibril. Sholat kunutnya aja 1 jam. Tapi karena memang Masya Allah dengan penuh perasaan dan kita niat untuk ibadah, setelah 1 jam gak terasa. Tahu-tahu udah selesai bengkak aja kaki. Sholatnya khusus Syekh Jibril kalau malam 27 nggak pernah mau kemana-mana. Beliau kalau hari ini ke Kuwait, ke Qatar, ke Eropa, kemana-mana. Malam 27 di Mesir. Berduyun-duyun malam ini. Hadisnya sahih, jumhur yang mengatakannya. Bahkan ada satu lataif, satu hal yang sangat unik menarik menurut para ulama. Yang memperkuat malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Di samping hadis-hadis yang tadi, itu karena diantaranya dalam surah Al-Qadar Allah menyebut Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. 2. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3. Yang lain gak ada. 3 kali dalam surah Al-Qadar Allah menyebut Lailatul Qadar. Bahkan kata Lailatul Qadar tanpa alif lam tambahan litarif. Lailatul Qadar tanpa alif lam itu jumlahnya 7 huruf. Lam, ya, lam, ta, qaf, dal, ro. 7 huruf. Lailatul Qadar jumlahnya 7 huruf. Kata Lailatul Qadar diulang dalam surah Al-Qadar 3 kali. Maka 7 kali 3 berapa? 21. Belum selesai. Lailatul Qadri khairu. Lailatul Qadri Allah ulang sebanyak 9 huruf. Dikalikan dengan 3 berapa? 27. Salah berarti bukan 7. 9 kali 3, 27. Dan dalam Al-Quran apapun tidak kebetulan. Gak ada kebetulan dalam Al-Quran. Misalnya saya akan berikan contoh yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir. Mafatihul Ghaib. Saking luar biasa dahsyatnya Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Al-Fatihah ada 7 ayat menurut jumhur ulama. Bismillah masuk. Yang lebih luar biasanya ini Al-Quran. Bukan kitab yang lain. Al-Quran. Dari 28 huruf hijaiyah atau 29 huruf hijaiyah menurut satu riwayat. Dari surat Al-Fatihah yang ada 7 huruf atau 7 ayat, Allah tidak mencantumkan dalam surah Al-Fatihah 7 huruf. Masya Allah. Ini adalah kalamullah, bukan kalam Rasulina Muhammad. Al-Fatihah ada 7 ayat. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, karena angka 7 banyak dipakai oleh para ulama. Langit ada 7, bumi 7 lapis dalam Al-Quran, tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan, melempar 7 kali. Kalau baru lahir anak sebaiknya diakikah hari ke-7. 7. Al-Fatihah pun 7 ayat. Dari 7 ayat ini Allah tidak mencantumkan dari 28 atau 29 huruf hijaiyah 7 huruf sesuai dengan jumlah 7 ayat dalam Al-Fatihah. Yang pertama tidak ada huruf fa. Fa tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sin. Bukan fa. Yang kedua tidak ada huruf kha. Enggak ada kha. Siratal ladzina enggak ada huruf kha. Fa tidak ada. Kha tidak ada. Berikutnya yang tidak ada huruf zai. Zai tidak ada huruf zai. Yang keempat huruf fa tidak ada. Fa tidak ada. Dibolak-balik dekok juga tidak ada. Zo tidak ada. Dan terakhir huruf jim. Zo, jim, fa tidak ada. 7 huruf. Lalu kenapa tidak ada 7 huruf ini? Imam Ar-Razi mengatakan ini luar biasanya Al-Quran. Karena ke-7 huruf ini, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, umumnya Allah pakai untuk mengawali
hal-hal yang berkaitan dengan neraka atau siksaan untuk penghuni neraka. Jim, awal dari kata jahannam, wal'iyazbillah. Kha, awal dari kata al-khizyu, kehinaan, kerendahan. Zai, awal dari kata zafir atau zakum, buah di neraka nanti. Fa, awal dari kata suburo, orang-orang penghuni neraka. Suburo, celaka. Kha, zo, zulm. Fa, firaq, perpisahan. Kemudian zai, zafir. Shin, tidak ada juga. Syahiq, tidak ada juga. Shin, syahiq, teriakan, pekikan. Itu syahiq, para penghuni neraka. Maka kata para ulama, Imam Ar-Razi mengatakan Allah sengaja tidak menyimpan 7 huruf ini dalam Al-Fatihah. Karena Allah ingin mengatakan mereka siapapun yang membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekhusyuan karena Allah, maka akan Allah tutup dari setiap ayat yang dibaca 1 huruf yang berkaitan dengan neraka. Ayat kedua, huruf yang kedua yang berkaitan neraka. 7 ayat dibaca, selesailah 7 huruf yang berkaitan neraka, semuanya ditutup oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa neraka jahanam itu laha sab'atu abwab, mempunyai 7 pintu. 1 ayat yang dibaca dengan penuh keyakinan Allah akan menutup 1 pintu neraka jahanam. 7 ayat yang dibaca, 7 pintu neraka jahanam Allah tutup. Makanya itu Al-Fatihah Allah jadikan Ummul Quran. Karena itu Al-Fatihah Allah jadikan Ummul Kitab. Bahkan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan ada 26 nama untuk surat Al-Fatihah. Dan ziyadatun atau kasratul ismi yadullu ala mayyizatil musamma. Banyaknya nama menunjukkan istimewanya yang diberi nama. Di Lailatul Qadar demikian. Bahkan bukan hanya itu. Lailatul Qadar kata-kata salamun hiya. Hiya ini kan kembali ke Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata hiya, kalau dihitung huruf dari inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai kata hiya tanpa menghitung huruf waw, itu jumlahnya ada 27 huruf, 27 kalimat, 27 kata. Itulah yang kata para ulama, ini makin memperkuat bahwa malam ini malam 27, jumhur mengatakan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 malam. Makanya mudah-mudahan malam ini kalau bisa jangan tidur. Kalau tidur sejenak saja, kemudian nanti bangun qiyamul lail dengan Ustaz Happy. Hanya saya mohon maaf gak bisa, saya bilang di rumah karena besok jam 8 harus terbang ke Sydney. Berangkat habis sahur. Paling tidak mengingatkan malam ini kalau bisa baca doa. Bahkan kalau tadi membuka pintu masuk surga dengan membangun rumah di surga dengan sedekah, kalau boleh saya usul, kalau boleh saya izin, niatkan dari sekarang. Pak Haji Lukas, saya sekarang akan menginfak dan sedekahkan $1000 malam ini. Saya akan berinfak sedekah $500 malam ini. Insya Allah dengan keikhlasan yang diberikan, ini malam atau sedekah malam ini lebih istimewa, lebih baik dari 1000 bulan pada malam ataupun pada bulan-bulan yang lainnya. Insya Allah. Makanya mudah-mudahan ini pintu surga ini betul-betul dimanfaatkan. Saya ingin mengutipkan sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, dikutip oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya, dalam tafsirnya, tafsir Al-Kasyaf. Kata Imam Az-Zamakhsyari, Rasulullah bersabda, ini sedikit mengingatkan, man asroja sirojan fil masjid. Siapa yang memasang 1 lampu di masjid, di tempat ibadah di sini, tastaghfiru lahumul malaikatu shalla alaihi 70,000 malak, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Bayangkan,
Siapa yang memberikan cahaya? Ada yang memberikan, saya memberikan 1 bulan, saya siap menutup untuk masalah listriknya. Bapak ibu yang berbahagia, jangankan $100, dengan memberikan berapapun kemudian lampu ini menjadi terang. Lampu ini menjadi terang, kita ibadah dengannya dengan seksama. Rasulullah mengatakan 70.000 malaikat akan mendoakan orang tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, dan ini hadis yang berkaitan dengan infak sedekah, yang berkaitan dengan masjid ataupun yang berkaitan dengan agama Islam, sampai kata Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, diriwayatkan oleh 18 orang sahabat sampai mencapai derajat mutawatir, dan dia mengatakan di antara hadisnya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, siapapun yang berinfak untuk rumah Allah sekalipun sebesar telur merpati, itu paling harganya berapa? Sebesar telur merpati. Kata Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Ya Allah, infak sedekah yang diberikan pada malam ini atau yang lainnya, itu bukan untuk Allah tapi untuk kita investasi. Kalau kita meninggal dunia, disimpan uang di bank. Semua disimpan. Yang menyertai kita diantaranya adalah kebaikan infak dan sedekah ini. Kalau seandainya Allah akan membangunkan rumah di surga kelak, lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, jangankan rumah di surga, dalam hadis riwayat Imam Muslim, jangankan rumah di surga, Rasul bersabda, maudhi'u sautin fil jannah, tanah seukuran pecut cameti, taruh saja tongkat atau kabel ini, tanah seukuran kabel ini pendek di surga kelak, kata Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, tanah seukuran kabel ini di surga khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sebesar kabel. Makanya sebelum kita memulai, kita doakan terlebih dahulu, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi mereka yang infak dan sedekah. Ya Allah, berkahi umurnya, berkahi hidupnya, berkahi keluarganya, berkahi keturunannya, berkahi hidup dan kehidupannya. Ya Allah, bangunkan rumah di surga untuk mereka, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baik yang telah, sedang, atau akan berinfak, ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma barik lahum fi amwalihim, Allahumma barik lahum fi arzaqihim, Allahumma barik lahum fi dhurriyyatihim, Allahumma barik lahum fi usratihim, Allahumma barik lahum fi sairi ahwalihim ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ja'alana Allahu minal mutasaddiqin wal mutasaddiqati ya arhamar rahimin. Ikhwatal iman. Wah, Pak Haji Lukas sudah 20 menit ini baru pendahuluan. Oh, mohon maaf. Ini kan enggak besok libur ya? Oh, enggak, Senin. Saya kalau bicara 5 jam juga kuat. Cuma masalahnya yang para pendengarnya ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan dalam kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan tentang sekilas sejarah Al-Quran atau tinjauan Al-Quran dan Sunnah tentang satu negara, di mana negara ini boleh jadi kita lupa dan tidak mengetahui keistimewaannya, padahal luar biasa istimewanya. Negara ini sering akrab didengar di telinga kita. Bahkan saat ini sedang bergejolak. Bahkan negara ini menjadi negara sorotan seluruh negara-negara di dunia. Wabil khusus Amerika, Israel, juga negara-negara Islam. Tidak terkecuali Syiah ataupun yang lainnya. Dia adalah Mesir. Kalau boleh diberikan tema, izinkan saya memberikan tema Mesir dalam lintas sejarah tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwatal iman, Mesir itu bahasa Arabnya Misro. Misro itu Mesir. Tapi Misro bukan menurut orang Sunda. Gak usah happy. Kalau Misro itu adalah amis di jero menurut orang Sunda. Karena orang Sunda suka disingkat comro, oncom di jero. Misro, amis di jero. Tapi mungkin boleh jadi jangan-jangan
Misro ini jangan-jangan dari Mesir juga. Ada juga orang Sunda namanya siapa? Namanya Pak Masri. Masri itu artinya orang Mesir. Saking cintanya barangkali dengan Mesir. Mesir, Misro. Dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut negara dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Bahkan tidak ada negara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam jumlah yang sangat banyak selain Mesir. Bahkan jumlah penyebutan Allah dalam Al-Quran tentang Mesir jauh mengalahkan penyebutan Makkah, jauh mengalahkan penyebutan Madinah, jauh mengalahkan penyebutan Syam, jauh mengalahkan Palestina, jauh mengalahkan penyebutan Syria dan Damaskus. Apalagi Indonesia nggak ada. Mesir dalam Al-Quran disebutkan secara shorihan jelas dengan kata Misro atau Misron 5 kali. Makkah dengan kata Bakkah hanya 1 kali. Ali Imran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata, Bakkah. Ada yang lain Ummul Qura, Al-Balad, Al-Amin, tapi Makkah tidak ada Bakkah 1 kali. Al-Madinah, Al-Munawwarah menurut sebagian ulama disebutkan 3 kali. Mesir Allah sebutkan sampai 5 kali dalam Al-Quran. Shorihan, jelas dengan menggunakan Misro. Yang pertama Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Allah berfirman, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kalian ke Mesir, niscaya kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Ini betul. Orang yang ke Mesir mau cari ilmu, dapat ilmu banyak. Orang yang ke Mesir mau jadi pemalas, betul-betul pemalas. Orang yang ke Mesir mau belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Yang ke Mesir belajarnya hanya belajar komputer, hanya bisa komputer, bahasa Arab tidak bisa. Yang ke Mesir belajar untuk betul-betul mencari uang, bisa mencari uang. Bahkan kalau ke Mesir mau mencari untuk perdukunan, di sana gudangnya. Bukankah tukang sihir yang disebutkan dalam Al-Quran adalah tukang sihirnya Fir'aun? Tidak ada yang lain. Hanya kehebatannya tukang sihir Mesir saat itu, wa ulqiyas saharatu sajidin. Mereka sujud dan beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa, kepada Tuhannya Nabi Musa, kepada Allah, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Mesir, ihbitu misron. Ada yang bertanya, kalau misron ini kan diterjemahkan di Departemen Agama itu pergilah ke sebuah negeri. Dan kalau Misron ini diartikan Mesir, kenapa Allah menggunakan tanwin, tidak menggunakan Misro saja? Bukankah dia isim alam, dan isim alam adalah ghair munsharif? Ibnu Zulaq menjawabnya. Kata Ibnu Zulaq, bahwa dalam bahasa Arab nama negara, ismul balad, dia bisa munsharif, bisa ghair munsharif. Kalau dia munsharif menerima tanwin, itu boleh dengan dalih i'tibaron bil makan, lihat dari segi tempatnya. Oleh karena itu Misron ini kata para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, itu mengatakan, menukil satu pendapat bahwa Misron ini Misro Fir'aun, maksudnya adalah Mesir Fir'aun. 1 Al-Baqarah 61. Yang kedua, Allah menyebut Mesir shorihan dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 87. Allah berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Bimisra, di Mesir. Yang ketiga dalam surah Yusuf ayat 99, udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah ke Mesir niscaya aman dan damai. Mudah-mudahan ya Rabb berikan Mesir kedamaian dan ketentraman seperti sebelumnya. Yang keempat dalam surah Yusuf juga ayat 21, Allah berfirman, wa qala alladzi ishtarahu min Misra limraatihi, berkata Skitfir atau dalam perjanjian lama Futifar, min Misra, dari Mesir.
Dan yang terakhir dalam surat Az-Zukhruf ayat 51, ketika Allah menukil perkataan Fir'aun, alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, bukankah aku adalah raja Mesir, kata Fir'aun, dan lihatlah seluruh sungai-sungai berada di dalam bawah kakiku, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Misra 5 kali. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kalau Mesir disebutkan 5 kali shorihan dalam Al-Quran, Mesir disebutkan dalam Al-Quran dengan kata Al-Madinah, kota, Al-Ardo, bumi, yang maksudnya adalah Mesir, paling tidak 30 kali. Jadi kalau dijumlahkan antara shorihan dan goir shorihin, yang jelas atau yang tidak jelas, Mesir dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah lebih dari 35 kali. Mekah tidak sampai, Madinah tidak sampai, Mesir yang sampai. Bahkan saking luar biasa dan istimewanya Mesir, bukankah ini hebat istimewa, bukan hanya paling banyak disebutkan negaranya dalam Al-Quran, orang-orang baik yang banyak disebutkan dalam Al-Quran pun orang Mesir. Ada namanya dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, wa jaa rajulun min aqsal Madinah. Al-Madinah, kota ini menurut para ahli tafsir Memphis di Mesir. Sebagian ulama mengatakan rajul ini bernama, atau yang dalam Al-Mu'min, rajulun yaktumu imanah, itu juga orang Mesir. Sebagian ulama mengatakan dia namanya Hizqil, orang Mesir. Bahkan tadi imam kita, Ustaz Happy membaca dalam surah At-Tahrim ayat 11, Allah juga menyebut wanita Mesir, Asia. Wa daraballahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Imro'ah Fir'aun ini adalah Asia, orang Mesir. Negara paling banyak disebutkan adalah Mesir. Orang-orang baik paling banyak disebutkan orang Mesir. Orang jahatnya pun sama. Orang jahat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran orang Mesir. Haman, Qarun meskipun asalnya dari Israel, tapi tinggal, besar, menetap, bahkan ditenggelamkan oleh Allah pun di Mesir. Sampai sekarang di daerah ada provinsi namanya Provinsi Fayyum. Itu ada satu danau yang disebut dengan Buhairah Qarun, Danau Qarun. Itu menurut para ahli sejarah, di antara menurut Dr. Silim Hussein dalam kitabnya Mausu'ah Misr Al-Qadimah, 25 jilid buku tersebut, beliau mengatakan bahwa danau tersebut pernah diteliti dan terjadi retakan yang luar biasa di dalamnya. Dan para ahli sejarah itu mengatakan itu adalah tempat di mana Allah menenggelamkan Qarun di Mesir. Cuma harta karunnya belum dapat sampai sekarang. Ya kita rame-rame siapa tahu dapat milik. Orang Eropa paling getol masalah harta karun. Pura-puranya untuk turis. Tahu-tahunya nyari-nyari yang gitu-gituan. Lalu saya pernah mengkaji dalam tafsir Ibnu Katsir, karena sampai sekarang belum ada yang menemukan harta karunnya si Qarun ini. Ini saking kayanya harta si Qarun ini, saking luar biasanya, nyampe ke Indonesia. Setiap mendapatkan harta di dalam tangan disebut harta karun. Karun itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Qarun. Salahuddin bahasa Inggrisnya Saladin. Aladin bahasa Arabnya Alauddin, disingkat jadi Aladin. Itu Qarun. Saya pernah melihat karena belum mendapatkan. Ternyata kata para ahli tafsir, itu seluruh kekayaan Qarun itu masuk ke tanah sampai ke tingkat atau ke lapis ke-7. Lalu saya pernah bertanya kepada orang Indonesia yang kerja di minyak. Tapi bukan minyak bukan itu. Minyak internasional yang ada di Mesir. Itu kata beliau, itu untuk lapis ke-3 saja, itu bumi itu sudah berupa api. Ya apalagi sampai ke-7. Itu artinya sudah menjadi hancur semuanya. Qarun itu besar di Mesir.
Bahkan orang paling jahat yang banyak disebutkan dalam Al-Quran lagi-lagi adalah orang Mesir, Fir'aun. Allah menyebut Fir'aun sampai 74 kali dalam Al-Quran. Dan Fir'aun adalah orang Mesir yang jadi raja di Mesir, gelar. Maksudnya Ramses II di dinasti ke-19. 74 kali. Bahkan ini tidak ada dalam Al-Quran orang jahat yang amat sangat jahat, yang keterlaluan jahat dan dosanya selain Fir'aun. Dalam surat An-Nazi'at Allah mengatakan, merekam perkataannya, dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Makanya saya katakan berulang-ulang, ketika Fir'aun mengatakan aku Tuhan yang paling tinggi, setan kaget. Duh, kok dia bilang begitu? Saya aja gak pernah bilang begitu. Setan gak pernah bilang aku adalah Tuhan, gak pernah. Lihat dalam ayat, gak ada. Kata mungkin kalau boleh dikatakan, kata setan, ini di luar kemampuan saya. Ya Allah, Fir'aun. Allah. Oleh karena itu setan hanya membisikkan kepada diri kita, ini Fir'aun kelebihan sampai mengaku Tuhan. Fir'aun jahatnya luar biasa, jahatnya kepada Allah. Kalau orang Mesir baik, paling banyak disebutkan dalam Al-Quran pun orang Mesir. Hanya ada satu pelajaran penting yang dari Fir'aun ini, Ramses II. Ini Fir'aun adalah, sebagai kita ketahui, orang Mesir yang jadi raja di Mesir. Makanya ada hal menarik, ibaratnya. Apa menarik? Bapak perhatikan dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam Al-Quran disebutkan kalau tidak salah 27 kali. Nah, ketika berbicara tentang Nabi Yusuf itu besar, jadi menteri itu di Mesir. Tapi dalam surat Yusuf, Bapak baca dari ayat pertama sampai akhir kisah Nabi Yusuf, Allah tidak menyebut kata Fir'aun. Allah menyebut kata Al-Malik, raja. Wa qalal maliku tuni bih. Wa qalal malik. Padahal Yusuf hidup besar, bahkan jadi menteri di Mesir. Kenapa demikian? Subhanallah, ini dalamnya Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Kata para sejarawan setelah dikaji dan diteliti, Nabi Yusuf itu datang ke Mesir diperkirakan pada dinasti ke-15 atau 16. Saat itu Mesir berada pada dinasti Hyksos, bukan Heksos, Hyksos. Di mana Hyksos ini berasal dari Asia, bukan orang Mesir. Dia berkuasa di Mesir kurang lebih 150 tahun. 1 abad setengah. Karena itu ketika Allah dalam surah Yusuf tidak menyebut Fir'aun, karena rajanya. Tadi saya sampaikan definisi Fir'aun, orang Mesir jadi raja di Mesir. Kalau dia bukan orang Mesir, sekalipun jadi raja di Mesir, bukan Fir'aun. Makanya ketika Allah dalam surah Yusuf gak menyebut dengan Fir'aun tapi Al-Malik, karena rajanya sekalipun jadi raja di Mesir, tapi dia bukan orang Mesir. Hebatnya Al-Quran. Beda ketika berbicara dengan Nabi Musa, Ramses II. Itu dinasti ke-19, orang Mesir dan jadi raja di Mesir. Makanya Fir'aun. Dan Ramses pun bukan nama, gelar juga. Fir'aun yang bergelar Ramses ada 13. Tapi yang paling terkenal adalah Ramses II. Makanya orang-orang bule menyebutnya Ramses the Great. Orang-orang Eropa. Orang-orang dalam bahasa Arab, Ramses Al-Akbar. Nama aslinya Ramses II yang ditenggelamkan di Laut Merah menurut sebagian sejarawan, karena yang lain mengatakan putranya Merenpetah. Menurut pendapat sebagian ulama yang ditenggelamkan itu adalah Ramses II, nama aslinya Ramses II Yusermat Resete Penre. Ini mirip-mirip Indihe. India. Masya Allah. Tapi pelajaran yang luar biasa dari Fir'aun ini, lihat dalam surah Yunus ayat 90. Sejahat apapun itu Ramses II, ini Ramses II paling hebat. Saking hebat, kenapa hebat? Satu, dia berkuasa paling lama, usianya 90 tahun. Panjang lama berkuasanya 67 tahun. Jadi raja usia 23 tahun. Menikah dengan Nefertari 12 atau 14 tahun.
dalam peperangan tidak pernah kalah kecuali satu kali kalah melawan Nabi Musa. Karena yang dilawan ini bukan manusia tapi yang menciptakan manusia. Bahkan ketika terjadi peperangan antara Fir'aun Ramses II, terjadi peperangan besar dengan suku Hethiti daerah Syria, Ramses II tidak pernah kalah. Paling gagah, kalau perang selalu paling depan. Beda dengan pemimpin kita atau pemimpin umat Islam yang lainnya, belakangan, maju duluan. Kalau kira-kira menang, paling depan, berkoarnya paling kencang. Kalau kalah, mundur paling duluan. Ramses II paling depan. Itu Ramses II paling hebatnya, makanya 70% peninggalan semua yang kita saksikan di Mesir kuno, mulai dari Abu Simbelnya, mulai dari obeliksnya atau masalahnya, itu adalah peninggalan Ramses II. Tidak ada satupun patung yang sudah memakai atribut kerajaan dengan ular kobranya, menggunakan apa namanya, kona itu dalam bahasa ininya, topengnya atau itu raja itu, singgasana untuk penutup kepalanya. Sejak kecil bayi selain Ramses II, yang lain nggak ada, nggak berani. Dia punya patung paling dari kecil sudah memakai atribut raja, dewa. Bahkan patungnya paling besar. Di Kairo itu ada museum namanya Museum Memphis. Di dalamnya ada patung terberat dan terbesar di seluruh dunia, usianya ribuan tahun. Dibangun pada masa Ramses II, beratnya mencapai 80 ton. Sayang kakinya patah karena terjadi gempa, disimpan. Kalau saya berdiri dengan tangannya aja gak ada apa-apanya. Paling gagah, dia paling gagah, makanya dia begitu. Bahkan bukan hanya itu, anak Ramses II paling banyak, 187 anak. 40 istrinya yang resmi. Yang gak resmi wallahu a'lam. Loh kenapa? Karena dulu simbol kekuasaan bukan hanya paling tinggi jabatan, bukan hanya paling tinggi banyak kekayaan, tapi juga paling banyak anak, paling banyak istri. Loh kenapa? Itu nunjukin bahwa dia laki-laki sejati. Nih, saya gagah nih. Rojuliyahnya, kelaki-lakian ini saya boleh jantan. Lihat, istri saya banyak, anak saya banyak. Dan ini sampai pada masa jahiliyah. Disebutkan dalam salah satu buku, ada seorang laki-laki pada masa Arab jahiliyah dulu membawa 360 tentara. Laki-laki, tentara. Semuanya itu adalah anak-anaknya. Makanya poligami bukan Islam yang mengajarkan, sudah aja dari dulu. Islam datang itu membatasi poligami. Hanya 4, bukan Islam yang ada dari dulu. Perhatikan dalam perjanjian lama, Nabi Yakub punya istrinya 4. Poligami juga ada. Bukan hanya Islam. Islam membatasi hanya 4. Kasihan kepada perempuan, kasihan kepada laki-laki juga kalau gak bisa adil. Ramses II, sehebatnya apapun Ramses II, dalam surat Yunus ayat 90, dia ngaku Allah sebagai Tuhan yang paling kuasa. Ketika di akhir hayatnya, ketika dia mau tenggelam, dia mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, kata Ramses II, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan aku orang muslim. Tuh, Fir'aun mengaku muslim. Alhamdulillah kita muslim semuanya. Fir'aun menginginkan. Hanya sayang, kata para ulama, itu kata-kata yang diucapkannya ketika ruhnya sudah di tenggorokan. Sementara Rasul mengatakan Allah akan menerima taubat seseorang malam yugorgir, selama ruh belum di tenggorokan. Fir'aun gak diterima karena ruhnya udah di sini. Para ulama Ibnu Katsir misalnya ataupun Imam Al-Qurtubi mengatakan saat itu Jibril menekan mulutnya Fir'aun, jangan bilang loh. Enak aja bilang udah kurang ajar mau taubat diterima enggak itu. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Di akhir hayatnya Fir'aun yang super kurang ajar ngaku sama Allah. Di akhir hayatnya Fir'aun Ramses II yang super kurang, yang paling bantangul, ngaku dan menginginkan sebagai seorang muslim. Allah telah memberikan nikmat kepada kita tanpa susah payah.
lahir muslim. Ya Allah, Abu Thalib menurut jumhur ulama mati-matian membela agama, bahkan nyawa taruhan untuk membela agama Islam, membela Rasulullah SAW, sampai Abu Thalib mengatakan, siapapun yang berani jangankan menyakiti keponakanku, menyentuh tubuhnya, langkahi dulu aku. Kalau dibandingkan kebaikan Abu Thalib dengan kita, kita nggak ada apa-apanya. Abu Thalib berikan hartanya, nyawanya, kehormatannya untuk Islam. Kita untuk memakmurkan masjid aja susah. Untuk berinfak sedekah aja susah. Bukan di sini, sono. Sini insya Allah enggak. Sementara Abu Thalib luar biasa. Hanya subhanallah, Allah menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun, karena hidayah hak prerogatif Allah. Allah tidak memberikan nikmat yang paling besar, hidayah, ke Abu Thalib, paman Rasul yang membela mati-matian Rasul. Allah memberikan nikmat yang luar biasa itu diantaranya kepada kita. Allah, alhamdulillah ya Rabb, laka syukur ya Allah. Itu rizki yang tidak terbanding nilainya. Kadang orang berpikir namanya rizki, pikirannya dolar. Rizki gambarannya hanya mobil, rumah mewah. Padahal itu akidah keyakinan muslim, mukmin. Kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, ditambah 7 kali lipat atau lebih dari itu, tidak akan pernah sebanding. Bahkan bukan hanya itu, Fir'aun pun Allah rekam pelajaran yang penting Fir'aun ini dalam surah Yunus ayat 92-nya. Kata Allah, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Rasulullah 1400 tahun yang lalu mengatakan, wahai para sahabat, wahai umat, suatu hari kami, maksudnya Allah, akan menyelamatkan badannya, awas bukan rohnya, badannya Fir'aun, supaya jadi pelajaran bagi manusia. Hanya kebanyakan manusia lalai dengan ayat-ayatku, kata Allah. Nabi Muhammad menyampaikan, Nabi Muhammad belum pernah melihat muminya itu, belum pernah melihat juga piramid, gak. Hanya disampaikan akan diselamatkan. Bahkan para ahli tafsir mulai dari Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, mufassir yang lama tidak menyinggung siapa yang diselamatkan. Semuanya give up karena belum ditemukan. Baru Thahir bin Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, yang ditenggelamkan, mumi yang diselamatkan, yang ditenggelamkan itu ada putranya Meren Petah. Meskipun saya kurang setuju dengan Thahir bin Asyur dalam hal ini. Atau Syekh Sayyid Tontowi dalam kitabnya At-Tafsir Al-Wasit mengatakan Meren Petah yang ditenggelamkan. Saya kurang setuju, karena Dr. Rashid Badrawi, saya lebih condong kepada beliau bahwa yang ditenggelamkan itu adalah ayahnya yang bernama Ramses II. Rasul menyampaikan demikian. Baru tahun 1700-an kurang lebih, itu muminya Ramses II ditemukan, dan sekarang mejeng di museum di Mesir. Hanya masuknya bayarnya mahal. Masuk ke museum 60 pon, 120 ribu. Lihat muminya 100 pon, 200 ribu. Sebelum Pak Mubarak jatuh, pemasukan terbesar Mesir itu setelah gas pariwisata. Wih, dari seluruh dunia, yang saya baru tahu nama negaranya di Mesir, ada ke Mesir. Oh, saya bilang, kok ada negara ini, baru tahu. Itu ada semua ke Mesir. Yang cari ilmu, yang semuanya. Pemasukan kedua terbesar di sana. Dan yang paling besar dari peninggalan Fir'aun. Makanya Fir'aun untuk orang Mesir membawa berkah sekalipun sudah mati. Jadi pelajaran bagi kita. Bahkan ini kadang
Ramses II ini suka dikirim, ada pameran di Paris, di mana-mana. Wih, itu jalan-jalan pesawatnya khusus satu. Pengawalnya kalau dia mau lewat tank baja di mana-mana, sniper di mana-mana. Udah mati padahal. Naik pesawatnya sendiri, mungkin kalau misalnya, kita aja sempit-sempitan ekonomi. Allahu Akbar. Itu Ramses II. Pelajaran. Dan berkunjunglah kalau ada rezeki. Oh, berkunjung kok ke orang jahat sih? Allah memerintahkan. Loh, Allah memerintahkan? Iya. Ar-Rum ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa atharul arda wa amaruha aktsar mimma amaruha. Kenapa kalian tidak jalan-jalan di muka bumi? Perhatikan orang-orang dulu yang mendustakan ayat-ayatku. Mereka kekuatannya lebih kuat, peninggalannya lebih banyak, kehebatannya lebih luar biasa. Hanya karena mendustakan ayat-ayatku, Allah hancurkan dan binasakan. Jadi jalan-jalan melihat orang jahat pun diperintahkan karena banyak pelajaran yang diambil. No, kalau orang sombong nasibnya kayak Fir'aun. Itu kalau orang kikir nasibnya kayak Qarun. Dia ketika miskin solehnya minta ampun. Qarun, sepupu Nabi Musa. Oh, sebuah riwayat. Solehnya minta ampun, itu Qarun. Ketika miskin. Sama dengan kita. Ketika belum menikah, tahajudnya tiap hari. Belum dapat pasangan. Belum ke sini, belum ke Australia, ketika apply visa. Wih, puasa Senin, Kamis. Wih, luar biasa. Pas datang ke sini, saya bukan hadirin yang berbahagia. Qarun ketika diberikan kekayaan oleh Allah, ingkar, gak mau zakat. Allah habiskan, tenggelamkan. Pelajaran bagi kita. Yang kikir nasibnya kayak Qarun. Allah sebutkan Mesir negara paling banyak, orang baik paling banyak, orang paling jahat pun paling banyak orang Mesir. Bahkan bukan hanya itu, pentingnya Mesir, hebatnya Mesir, luar biasanya Mesir. Bukankah kisah yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran itu kisah Musa dan Fir'aun? Dari juz pertama awal dari surat Al-Baqarah sampai juz terakhir, itu kisah Nabi Musa ada dengan Fir'aun. Bahkan Nabi Musa, nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. 136 kali nama Musa disebutkan dalam Al-Quran. Luar biasa. Kisah pertarungannya. Dan semua kisah perjalanan Nabi Musa. Sejak dilahirkan, dia di Mesir. Dihanyutkan di sungai Nil yang ada di Mesir. Kemudian masuk kepada istana di Mesir. Raja jahatnya, orang Mesir. Yang mengasuhnya, Asia, orang Mesir. Lalu memukul yang dipukulnya orang Mesir. Orang Mesir juga yang sampai meninggal dunia. Lari ketemu dengan putri-putrinya Nabi Syuaib. Juga di Mesir, di Sinai. Belum sampai ke Palestina. Menerima wahyu di Mesir, diangkat menjadi nabi di Mesir, dakwah ke Mesir juga, membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Dan Nabi Musa belum pernah menginjakkan kakinya di Palestina karena beliau meninggal terlebih dahulu. Menurut para ahli sejarah, beliau meninggal itu masih dalam teritorial Mesir sekarang. Jadi dari awal sampai meninggalnya, awal sampai akhir perjuangan Nabi Musa, semua terjadi di Mesir. Bukankah itu menjadi dalil betapa pentingnya Mesir untuk kita? Disebutkan paling banyak. Bahkan bukan hanya itu. Saking pentingnya Mesir, hadirin yang berbahagia dimanapun berada, Allah bahkan bersumpah dengan Mesir. Sekali lagi, Allah bahkan bersumpah dengan Mesir. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran, beliau mengatakan tidak ada satupun makhluk yang Allah sumpahi dalam Al-Quran kecuali makhluk itu istimewa dan luar biasa. Tidak semata-mata Allah bersumpah dengan Mesir, kecuali menunjukkan Mesir adalah negara yang luar biasa istimewa. Lalu apa ayat di mana Allah bersumpah dengan Mesir? Ayatnya sering kita baca dan boleh jadi kita hafal bersama. Wattin, wattini wazzaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin.
demi buah tin, demi buah zaitun, demi Tursinin. Tursinai menurut jumhur mufassirin ay al-jabal allati kallamallahu Musa, yaitu gunung di mana tempat Musa berbicara dengan Allah. Menurut para sejarawan itu adalah gunung Sinai yang tempatnya di Mesir. Jadi Allah bersumpah demi bukit Sinai, secara tidak langsung demi Mesir, karena bukit Sinai ada di Mesir. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan dalam ayat ini, 3 ayat ini Allah bersumpah dengan 3 negara. Tin dan zaitun itu maksudnya Palestina. Kenapa demikian? Karena Palestina negara yang paling subur buah tin dan zaitunnya tumbuh. Demi Palestina, Tursinai, demi Mesir, wahadzal baladil amin, negara yang damai itu Mekah, demi Mekah. Allah bersumpah dengan 3 negara dalam Al-Quran, karena 3 negara ini adalah negara-negara yang sangat penting. Bahkan kalau tidak salah Ibnu Katsir atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan sampai mengatakan Allah bersumpah dalam ayat ini dengan negara yang istimewa, yang kedua lebih istimewa, yang ketiga lebih lagi istimewanya. Kata beliau, ini artinya Mesir lebih istimewa daripada Palestina. Sebagai ulama, Allah karena bersumpah dengan Palestina lebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah Mesir, lebih istimewa. Yang ketiga Mekah, lebih utama dari Mesir dan dari Palestina. Ini sebagai ulama kata demikian, saking pentingnya. Lalu kenapa Allah bersumpah dengan 3 negara ini? Satu pesannya, kita umat Islam jangan melupakan 3 negara itu. Saya Indonesia, ya saya tahu. Saya orang Madura, saya ngerti. Saya orang Sunda, paham. Tapi di atas itu semua saya Muslim. Allah bersumpah dengan 3 negara tidak semata-mata Allah bersumpah begitu saja. Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Semuanya yang Allah ciptakan, ya Allah sampaikan, gak ada yang sia-sia. Lalu apa? Allah berpesan, wahai umat Islam dimanapun, jangan lupa 3 negara ini. Palestina, Mesir, Mekah. Simpan di dalam hati kita. Kalaupun sekarang Palestina digerogoti dan dipegang oleh orang-orang Yahudi, jangan membuat kita kemudian lupa dengan Palestina. Minimal kalau gak bisa berbuat banyak, paling tidak doa. Kalau seandainya Mesir sekarang sedang berkecamuk, gak usah dijelekan. Allah bersumpah dengan Mesir, kalau gak bisa berbuat banyak, minimal doa. Kalau Mekah gak usah dibicara, sering kita berangkat ke sana, umroh lah, dan bahkan kita alhamdulillah 3 negara ini jangan lupa perhatikan 3 negara. Makanya 3 negara ini akan senantiasa menjadi perhatian siapapun sampai hari kiamat. Tidak semata-mata Allah bersumpah dengan 3 negara, kecuali 3 negara ini penting. Bahkan kata Ibnu Katsir, masih dalam tafsirnya, ini kembali menegaskan kenapa demikian. Karena di 3 negara ini lahir 3 nabi yang luar biasa. Di Palestina lahir seorang nabi yang zuhud, yang baik, hatinya lembut. Isa diangkat oleh Allah menjadi nabi usia 30 tahun, diangkat ke langit menurut sebagian besar para ulama usia 33 tahun. Imam Ar-Razi mengatakan Nabi Isa juga sudah meninggal dunia, mengutip sebuah pendapat. Loh, kok bisa meninggal dunia? Enggak salah. Loh, dalam Al-Quran dikatakan enggak meninggal dunia. Kata siapa? Al-Quran hanya mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka Yahudi tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Jadi Al-Quran bukan menjelaskan Nabi Isa sudah meninggal dunia, tapi menjelaskan kalaupun meninggal bukan disalib dan bukan dibunuh. Ini sebagian kecil para ulama. Meskipun jumhur ulama, dan ini pendapat yang sangat kuat, bahkan sebagian mengatakan sampai mutawatir, Nabi Isa belum meninggal diangkat oleh Allah ke langit. Lahir di Palestina. Di Mesir,
Ini lahir juga seorang nabi yang terkenal paling gagah, paling kuat. Tidak ada nabi yang sekuatnya nabi ini, Musa. Bagaimana tidak kuat? Yang pertama, dia menonjok orang Mesir, satu kali tonjokan mati itu orang Mesir. Al-Quran menjelaskannya. Bahkan ketika dia lari dari Mesir sampai ke Sinai, sekarang masih Mesir, dia melihat, menyaksikan ada gadis-gadis, putrinya Nabi Syuaib, nggak bisa ngambil air karena sumurnya ditutup oleh batu besar. Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi mengatakan itu batu besar nggak bisa diangkat kecuali oleh 10 orang laki-laki perkasa. Dengan izin Allah, Nabi Musa mengangkatnya dengan 2 tangannya saja. Nabi Musa juga nabi satu-satunya yang berani memukul malaikat pencabut nyawa. Israel dipukulnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Musa. Musa, aku akan cabut nyawamu loh. Nabi Musa enggak bilang-bilang, enggak berkata, enggak menjawab, dipukul langsung malaikat Israel. Sampai dalam hadis itu disebutkan, hadis sahih Bukhari, matanya sampai penyok. Ada yang mengatakan buta. Loh, kok bisa malaikat punya mata? Wallahu alam. Yang jelas hadisnya demikian. Wallahu a'lam penjelasannya. Lalu malaikat Israel bilang, ya Allah, ya Allah, Engkau utus aku kepada orang yang kagak mau mati. Musa malah mukul aku. Nih hasilnya. Kata Allah, wahai Israel, datang lagi ke Musa, bilang sama dia apa mau masih hidup atau sudah mau mati? Kalau dia masih mau hidup, tolong tangannya pegangkan ke punduknya. Berapa rambut yang dia kena? Kalau 1 rambut itu sama dengan 5 tahun. Kalau 10 rambut yang dipegang, berarti 50 tahun lagi umurnya Musa di dunia ini. Datang Israel ke Musa. Musa, pelan-pelan sekarang, takut ditonjok soalnya. Musa, Allah mengatakan, kamu mau mati apa kagak ya? Kalau kamu mau mati, aku cabut sekarang. Kalau enggak, kata Allah, pegangkan tanganmu ke belakang. Berapa bulu yang kamu pegang, itu usia kamu di dunia ini. Kata Musa, oh itu maksudmu mau ke sini? Aku mau mati. Tapi ada satu syarat. Tuh, Nabi Musa. Ada satu syarat. Apa? Dekatkan Baitul Maqdis. Dekatkan Al-Ardul Muqaddasah. Aku mau dikuburkan di sana. Ini para ulama mengatakan, Imam Nawawi misalnya dalam mensyarah hadis Sahih Muslim, beliau mengatakan, tidak ada satupun Nabi kalau mau dipanggil nyawanya kecuali diberikan pilihan, apakah mau mati atau mau masih hidup. Kemudian diberikan permintaan. Apa permintaannya? Musa menginginkan, dekatkan Baitul Maqdis. Aku ingin dikuburkan di sana. Nabi Musa juga yang menyarankan kepada Nabi kita untuk minta diskon sholat 50 waktu. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Muhammad 50 waktu, banyakkan. Sono minta lagi. Kata hadirin, kok bisa ditawar? Itu para ulama sudah menjelaskannya panjang lebar. Dalam Fathul Bari, dalam Umdatul Qari, dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi dijelaskan panjang lebar. Nabi Musa di Mesir. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan Makkah. Kenapa? Karena Nabi kita, Habibuna, Syafi'una, Sayyiduna Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Dilahirkan di Mekah, Sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bersumpah 3 negara ini cukup bagi kita untuk sayang cinta kepada Mesir. Bukan karena saya 9 tahun di Mesir, bukan karena saya belajar di Mesir, bukan karena saya suka sejarah, suka baca. Pas mendapatkan ini, Masya Allah, saya punya seolah dalam tanda petik kewajiban, dalam tanda petik, seolah saya ingin menyampaikan bahwa bukan hanya Mekah dan Madinah, bukan hanya Palestina, Mesir pun penting. Ya Allah, saya yakin banyak orang yang belum tahu tentang hebatnya Mesir. Makanya saya izinkan kalau di syuting ini silakan disebarkan di YouTube. Yang mau mengambil manfaat silakan ambil manfaat.
Tidak ada manfaat saya untuk mengatakan karena saya lama di Mesir, tidak. Tidak ingin mengatakan Mesir dan yang ini, enggak. Karena itu yang saya dapatkan, betapa Allah memuliakan, mengistimewakan Mesir dalam Al-Quran. Kalau Allah memuliakan, kalau Allah mengistimewakan, apalah arti kita sebagai hamba-hambanya. Allah mengistimewakan. Makanya saya mengingatkan mereka yang selalu menjelek-jelekan Mesir, atau penghuni Mesir, atau Al-Azhar Asy-Syarif, atau yang lain, saya ingin sampaikan tobat, bung. Apalagi kalau Anda pernah tinggal di Mesir dan pernah belajar di Mesir. Saya tidak rela Anda menjelek-jelekan Mesir. Kalaupun seandainya ada kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna. Mesir. Bahkan bukan hanya itu, bahkan dalam ayat yang lain Allah pun bersumpah dengan Mesir. Bahkan bukan hanya bersumpah, Allah menjadikan dan menyimpan menjadi salah satu dari nama surat dari 114 surat. Dan para ulama mengatakan nama-nama surat dalam Al-Quran sifatnya tauqifi, artinya wahyu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad apalagi para sahabat. Wahyu dari Allah. Apa surat tersebut? Surat At-Tur. Allah bersumpah, Wat-Tur wa kitabim mastur, demi bukit El-Tur. Jumhur mufassirin mengatakan El-Tur ini adalah gunung di mana Musa berbicara dengan Allah. Lagi-lagi itu ada di Mesir. Allah bersumpah dengan Mesir 2 kali, dalam At-Tin, dalam At-Tur. Bahkan Allah menyimpan dari sekian cerita dalam surah At-Tur ini, nama untuk surat itu nama At-Tur, yang menurut sebagian ulama itu adalah maksudnya gunung yang ada di Mesir. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika mengisahkan hadis Isra Mi'raj, beliau menyimpan satu hadis tanpa komentar dengan hadis ini. Ini artinya Ibnu Hajar tawakuf paling tidak, atau mensahihkan atau menghasankan hadis tersebut. Apa hadisnya? Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra, ada 2 tempat di mana Rasul pernah turun dari Buraq. Lalu Rasul sholat di tempat itu. Yang pertama turun di Bethlehem. Kata Rasul, Jibril saya mau turun dulu. Turun di Bethlehem lalu sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu Rasul tempat yang kedua turun ketika Isra itu di Gunung Sinai. Ini hadis dikutip Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Turun kemudian sholat 2 rakaat. Kalau dengan demikian melihat hadis ini, itu artinya Rasul pernah ke Mesir. Bahkan bukan hanya pernah ke Mesir, sholat di atas Gunung Sinai yang ada di Mesir. Mesir. Itu dalam Al-Quran. Bahkan dalam surah Ad-Dukhan, Allah menggambarkan Mesir, Masya Allah. Tidak ada satupun negara yang digambarkan dengan sedemikian rupa. Sampai Allah menggambarkan dengan jannat, surga-surga, taman-taman. Tidak ada negara lain kecuali Mesir. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Betapa mereka Bani Israel telah meninggalkan jannat, surga-surga, taman-taman, maqam karim, tempat mulia, kenikmatan yang banyak, yang istimewa. Itu semua kata para ulama menggambarkan Mesir. Sampai Ibnu Al-Kindi mengatakan dalam bukunya, saya kutipkan perkataan bahasa Arabnya, fahal yu'lamu anna baladan minal buldan fi jami'i aqtaril ardi asna alaihi al-kitabu bimithli hadha as-sana'i wa wassafahu bimithli hadha al-wasfi ghairu Misr. Apakah ada satu negara yang Allah sanjung di seluruh negara-negara di dunia ini dengan sanjungan luar biasa, dengan sifat yang sangat istimewa seperti digambarkan dalam surah Ad-Dukhan ini selain Mesir? Tidak ada. Bukan hanya itu, bukankah dalam Allah di Mesir juga Allah menghancurkan satu gunung ketika Nabi Musa meminta melihat Allah?
dalam surat Al-A'raf. Nabi Musa pernah bilang, "Ya Allah, Rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, tolong tunjukkan Anda ini seperti apa. Nabi Musa tuh yang berani begini. Kemudian kata Nabi Musa, "Wahai Musa, lan taroni, kamu gak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabali, fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni." Kalau kamu mau melihat aku, coba lihat gunung batu di sebelah sana. Kalau gunung batu itu masih tegak kokoh seperti itu, kamu baru bisa melihat aku. Ketika Musa melihat ke gunung tersebut, ja'alahu dakka. Allah menjadikan gunung batu itu hancur lebur seperti debu. Wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Musa pun jatuh pingsan seketika. Falamma afaqa qala tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa sadar, dia katakan, "Ya Allah, aku taubat kepadamu. Aku adalah orang yang pertama kali beriman." Gunung yang dihancurkan ini itu adanya di Mesir. Bukankah dalam surah Al-Qasas juga Allah berfirman, "Fa'alqihi fil yammi wa hinyukabad." Ibunya Musa hanyutkan Musa kecil bayi fil yammi, ke laut. Itu para ulama lihat seluruh tafsir al-yammi an-Nil, Sungai Nil. Loh, kenapa dikatakan laut Sungai Nil? Lihat dalam Lisanul Arab karya Ibnu Manzur, bahwa al-bahar dalam bahasa Arab bukan semata yang airnya asin. Apapun sekalipun sungai, sekalipun airnya tawar, jika dia luas maka itu namanya al-bahar. Makanya orang Mesir menyebut Nil bukan Nahrun Nil, bukan Sungai Nil, tapi Bahar Nil, Laut Nil. Tidak ada satupun sungai yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran selain Nil. Itu tempat dihanyutkan di Mesir juga. Bukankah laut di mana yang dibelah oleh tongkatnya Nabi Musa, itu juga di Mesir? Bukankah batu yang dipukul oleh Nabi Musa, "Fangfajarat min husnata asyrata aina," yang kemudian memancar 12 mata air, itu juga di Mesir? Ya Allah, kalau kita membuka lembaran Al-Quran berkaitan dengan sejarah Nabi Musa, maka itu semuanya terjadi di Mesir. Karena itu, ini negara yang sangat luar biasa. Bahkan Imam Muslim dalam sahihnya menyimpan satu babnya diberi judul Babu Wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli Misra. Bab yang berkaitan dengan wasiat Rasul untuk memperlakukan orang Mesir dengan sebaik mungkin, muslim atau non muslim. Lalu Imam Muslim menukil dua hadis. Hadis nomor 2543. Hadis diterima dari Abi Dzar. Rasul bersabda, "Innakum sataftahuna ardon yuzkaru fiha al-qirat, fastawsu bi ahliha khaira, fa inna lahum zimmatan wa rahiman, wa fi riwayah fa inna lahum zimmatan wa sihra." Kalian suatu saat akan menaklukkan satu negeri yang disebut dengan al-qirat, maksudnya Mesir. Fastausu, istausu kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ayausikum, aku berwasiat kepada kalian wahai umat Islam, tolong perlakukan penduduknya dengan sebaik mungkin. Subhanallah, Rasul sampai berwasiat demikian kepada Mesir dan penduduknya untuk memperlakukan dengan baik. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa istimewa mulianya Mesir di samping negara-negara yang lain, Palestina ataupun Mekah. Saya tidak ada maksud untuk mengatakan primordial dengan Mesir, tidak. Tapi hanya ingin mengatakan itulah Mesir, gambaran negara Mesir Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam sunnah. Belum lagi dengan sejarah, belum lagi dengan perkataan ulama. Yang hemat saya, ini tidak akan pernah habis dalam waktu semakan apapun, saking luar biasanya. Terakhir saya ingin mengutipkan satu kisah menarik. Kisah yang luar biasa dinukil oleh hampir sebagian besar mu'arrikhin, termasuk Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ada kisah yang unik dan menarik. Kenapa unik menarik? Karena ada satu surat yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab
Umar mengirimkan surat dari Madinah ke Mesir, tapi surat ini bukan ditujukan kepada manusia, bukan ditujukan kepada penduduk Mesir, bukan ditujukan kepada apa-apa, ditujukan ke Sungai Nil. Ini suratnya masyhur, Al-Bidayah wa Nihayah misalnya. Dikisahkan ketika Amr bin As berhasil datang membawa Islam ke Mesir tahun 639 Masehi, dan sekaligus jadi gubernur pertama pada masa Umar bin Khattab berkuasa saat itu, khalifah yang kedua di Madinah. Mesir pernah kering. Lalu kata orang-orang Mesir saat itu, kami mempunyai tradisi, kalau seandainya air Nil ini kering, kami biasanya melemparkan gadis cantik. Orang Sunda bilang gadis bahenol, dilemparkan ke Sungai Nil. Biasanya kalau dilemparkan airnya ngalir dengan deras. Sayang, kata Amr bin As, Islam melarang demikian. Gak boleh, saya gak setuju. Saya mau kirim surat dulu kepada Khalifah Umar bin Khattab Bidadina. Dikirim surat, disampaikan kejadian. Umar lalu membaca. Lalu kata Umar, Amr, jangan engkau lakukan. Aku sekarang mau buat surat. Suratnya bukan untuk penduduk Mesir, bukan untuk Anda, untuk Sungai Nil. Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdillahi Amiril Mu'minina Umar bin Khattab, dari hamba Allah Amirul Mu'minina Umar bin Khattab, ila Nil Misr, untuk Nil Mesir. Subhanallah, Umar bin Khattab. Lalu suratnya nggak panjang, cuma 2 baris. Wahai Nil, kalau seandainya kamu mengalir ini karena kamu yang mengalirkan, aku nggak menginginkan kamu mengalir lagi. Tapi kalau kamu ini mengalir karena kekuasaan Allah, Allah yang mengalirkan kamu, aku memohon kepada Allah supaya kamu bisa mengalir lagi. Itu suratnya. Sampai ke Amr bin As. Amr lemparkan surat ini ke Sungai Nil. Datang ke Sungai Nil, ada surat ini dari Umar bin Khattab, khalifah nih. Lemparkan. Kata Bapak Ibu berbahagia, kok bisa sih begitu? Ini kali Israiliyat, wallahu alam. Enggak, para ulama semuanya enggak. Kok bisa Sungai Nil bisa berbicara? Bukan saya berbicara, Allah yang berfirman. Dalam surat Al-Isra, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun di muka bumi, di langit atau di bumi ini, kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya kalian, kata Allah, tidak mengerti, tidak memahami cara mereka bertasbih. Makanya jangan heran kalau melihat batu bertuliskan Allah, karena batu bertasbih. Jangan heran kalau melihat pohon membentuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena semua bertasbih. Jangan heran kalau melihat batu granit bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena semua bertasbih. Sampai para ulama mengatakan, wahai umat Islam, jangan sampai unta lebih banyak bertasbihnya daripada yang nungganginya. Kalau sekarang jangan sampai mobil lebih banyak bertasbihnya daripada kita yang mengemudinya. Semua bertasbih kepada Allah. Dilemparkan itu surat dengan izin Allah, Sungai Nil pun mengalir kembali. Itu hal yang berkaitan dengan Mesir. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk seluruh hadirin dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita, menyatukan hati-hati umat Islam dimanapun juga, mencintai satu sama yang lain dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubil muslimin, wa aslih dhata bainihim, wa aslih dhata bainihim, wa aslih dhata bainihim ya arhamar rahimin. La tada' lana fi hadzal maqam wa fi hadhihi al-lailatil mubarakah dhanban illa ghafartah, wala maridan illa syafaitah, wala mayitan illa rahimtah, wala munfiqan illa akhlafta, wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati illa qadaitah wa yassartaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dan setan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Banyak asatid di sini, kita sharekan bila ada yang di-sharekan. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas tausiahnya. Kita doakan semoga Ustaz Aib diberikan kesehatan sehingga bisa kembali ke sini besok pagi ya. Kemudian juga kita doakan semoga lain kali insyaallah tahun depan mungkin Ustaz ya kita mempunyai kesempatan lagi untuk bertemu dengan Ustaz, untuk bisa mendengarkan tausiah lagi dari Ustaz. Mungkin karena waktu yang sudah cukup larut, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin beriktikaf insyaallah bisa bersiap-siap. Ada pertanyaan? Silahkan kalau begitu. Ada satu pertanyaan. Sebentar, ada pertanyaan boleh Ustaz ya? Silakan Ibu. Makasih, satu pertanyaan aja mungkin. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tadi terkait pembukaan yang disampaikan oleh Ustadz. Kalau boleh saya sarikan gitu ya, di satu sisi itu banyak sebenarnya reward dari Allah yang luar biasa untuk kita manusia ya. Contohnya tadi membaca Al-Fatihah saja gitu ya, rewardnya luar biasa. Ya buat saya sih itu terkesan melapangkan jalan kita ya untuk menggapai surga Allah. Kemudian di kajian muslimah juga kebetulan selama Ramadan ini kita punya kajian muslimah. Kita juga diajarkan bahwa kita sebagai istri, bila kita meninggal dalam keadaan suami itu ridho kepada kita juga dijamin surganya gitu ya. Nah, saya jadi berpikir gitu, bagaimana dengan yang namanya hisab, bagaimana dengan dosa-dosa kita yang lain yang seabrek-abrek itu gitu ya, bagaimana perhitungannya kalau seandainya Allah itu sebetulnya memudahkan gitu ya untuk kita untuk mendapatkan reward yang banyak gitu. Seperti apa sih yang tepat untuk kita mengharap surga? Tidak boleh menggampangkan, tapi juga tidak melihatnya sesuatu yang mustahil gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillahu khairan katsira. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa, Masya Allah. Betul, itu hadis yang sahih. Rasul mengatakan, istri yang mana saja lalu dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, maka baginya surga. Itu diantara jalan meniti surga juga. Dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasul mengatakan, al-mar'atu in somat syahroha wa shalla khamsaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Kata Rasul, seorang istri kalau saja hanya melakukan sholat yang wajib 5 waktu saja, puasa di bulan Ramadan yang wajib saja, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, Allah akan berkata kepada istri tadi, silahkan masuk ke surga dari pintu mana saja. Ya Allah. Dalam hadis yang lain, hadis sahih, Rasul mengatakan, wahai kaum istri, surga dan neraka kaum istri itu adalah suami jika sudah menikah. Makanya dalam hadis yang lain Imam At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, lau kuntu amuran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku diperintahkan untuk, atau aku diperbolehkan untuk manusia sujud kepada manusia yang lain, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Surga Allah mudah digapai, tapi jangan dimudah-mudahkan. Banyak jalan menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, siapa yang berinfak untuk rumah Allah, kecil atau besar, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah kelak di surga. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, siapa yang sehari semalam melakukan 12 rakaat salat sunnat rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di surga. Dalam hadis yang lain
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul mengingatkan, siapa yang membaca setiap hari dan malam 100 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau mau ditambah yuhyi wa yumit, sahih juga hadisnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali setiap hari, setiap malamnya. Rasul bersabda, pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Allah akan memberikan 100 pahala. Allah akan menghapuskan 100 kesalahan, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya walau kana mithla zabadil bahar, sekalipun sebanyak dan sebanyak buih lautan. Ini pintu surga semua. Rasul juga bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim berkaitan dengan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan ikhlas karena Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam ibadah pada malam Lailatul Qadar, insyaallah malam ini Allah pun ampuni dosa-dosanya. Banyak sekali. Lalu bagaimana dengan dosa? Rasul mengingatkan, gak usah khawatir. Kullu bani Adam khata'u. Setiap keturunan Adam adalah orang-orang punya salah dan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Hanya sebaik-baik yang punya dosa yang segera taubat kepada Allah. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang telah lalu seajib reg? Banyak minta ampun. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk ibu. Ibu dengan mengakui banyaknya dosa itu di antara tahap menuju taubat kepada Allah. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang masyhur Al-Hikam, orang yang mengaku banyak dosa jauh lebih baik daripada orang yang mengaku banyak berbuat baik. Hanya masalahnya, kata para ulama, yang banyak dosa dia harus melakukan taubat. Imam Nawawi dalam penjelasan awal tentang bab taubat menjelaskan tentang syarat-syarat taubat. Ulama-ulama yang lain juga demikian. Apa taubatnya? Kalau taubatnya ada dosa besar, pertama bisa dengan melakukan dengan 3 syarat paling tidak. 1, menyesal. Kemudian bertekad tidak akan mengulanginya. Kemudian juga mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Itu kalau berkaitan dengan Allah. Tapi jika berkaitan dengan sesama manusia, ada tambahan yang lain. Mengembalikan hak yang pernah kita ambil. Orangnya udah meninggal dunia, infakkan dan niatkan untuk dia yang kita ambil hartanya. Ada ahli warisnya, berikan ke ahli warisnya. Makanya saya ingin mengingatkan kepada siapapun dan dimanapun juga, khusus untuk saya, mereka yang suka korupsi, sabar terus-terusan korupsi, sadarlah, taubatlah. Ada satu hadis dalam hadis riwayat Imam Muslim atau Bukhari dan Muslim, la ilaha illallah, besarnya dosa orang yang korupsi. Ada seorang sahabat ikut berjihad di jalan Allah lalu gugur syahid. Dia gugur syahid. Para sahabat berteriak, dia ahli surga, dia ahli surga, dia ahli surga. Kata Rasulullah, tidak, dia penghuni neraka. Para sahabat kaget, Rasul kenapa demikian? Karena dia mengambil harta ghanimah. Apa harta ghanimah? Rampasan perang yang belum dibagikan. Itu artinya harta ghanimah, harta kepunyaan orang banyak, lalu diambil, dia korupsi, dia curi, korupsi. Dan tahukah hadirin yang berbahagia apa yang dikorupsinya oleh orang tersebut? Bukan 1 triliun, apalagi miliar atau jutaan triliun. Yang diambilnya hanya 1 selendang saja. Gugur syahid tidak ngaruh. Surga tidak didai, neraka.
Meskipun para ulama mengatakan sementara nanti dinaikkan lagi ke surga. Terlepas dari itu besarnya dosa korupsi. Karena itu yang berkaitan dengan sama manusia. Di samping taubat, betul-betul taubat, kembalikan hak-hak mereka. Bayangkan, kalau orang korupsi dari seluruh rakyat Indonesia, kalau semuanya masih hidup, alhamdulillah. Kalau yang mati gimana kita minta maafnya? Dalam hadis yang lain Rasul menggambarkan, tahukah kalian orang bangkrut kelak pada hari kiamat? Ya Allah, jangan sampai ya Allah. Tahukah kalian orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat? Atadruna mal muflis, kata Rasulullah. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, kata para sahabat, ya Rasulullah, yang bangkrut adalah orang yang membanyak, yang tidak mempunyai dirham, tidak mempunyai dinar, tidak mempunyai uang, tidak mempunyai kekayaan. Kata Rasulullah, bukan itu. Karena kalau bangkrut berkaitan dengan harta dan kekayaan, orang bisa bangkit lagi. Bangkrut bisnisnya tidak sedikit yang kemudian berhasil bahkan lebih dari sebelumnya. Hakikat bangkrut, kata Rasulullah, itu kelak pada hari kiamat, karena nggak ada masa untuk memperbaiki diri. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang kelak pada hari kiamat datang membawa pahala sholatnya banyak, datang membawa pahala zakatnya banyak, datang membawa pahala infaknya banyak, pahala puasanya banyak. Tapi dia telah memaki si ini, mencaci si ini, menghina si ini, mengambil hak si ini. Lalu datang orang-orang menuntutnya, ya Allah, dia dulu telah mengambil hak saya dan saya tidak meridhoinya, dia pun tidak meminta maaf. Sekarang saya menuntut dia, ya Allah. Karena saat itu nggak bisa lagi, maafin saya, nggak ada lagi demikian. Maafin, nggak ada lagi demikian. Lalu kata Allah, ambil kebaikannya yang banyak diambil ke dia. Datang lagi, ya Allah, dia pernah menghina saya, pernah menggibah saya, ambil kebaikannya. Ya Allah, dia pernah memukul saya, ambil kebaikannya. Sehingga kebaikannya yang banyak habis ludes. Ketika kebaikannya sudah habis dan ludes, masih ada orang yang nuntut, ya Allah, dia juga pernah melakukan ini sama saya. Dilihat kebaikannya sudah tidak ada. Karena kebaikannya sudah tidak ada, diambilkan kejahatan dan dosanya, diberikan kepada orang ini. Bangkrutlah dia. Bawa banyak kebaikan, yang ada adalah kejahatan dan dosa. Makanya dengan dosa-dosa yang lalu mari kita bertaubat, khususnya ini malam ini. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufiro, tuh diampuni. Ungkapkan kepada Allah dari hati kita, ya Allah, maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ungkapkan dosa kepada orang tua, kepada anak, kepada suami. Ungkapkan, insya Allah jika dikeluarkan dengan hati tulus karena Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Nah, ini kesalahan besar. Orang korupsi kenapa? Gampang kan, nanti gampang taubat, enak aja. Kalau dia korupsi terus, tidak pernah itu namanya tobat. Tobat itu mengembalikan. Bahkan kalau seandainya seluruh hartanya harus diberikan karena dia pernah mengambil harta yang tidak baik, itu lebih bagus. Dan itu diantara bukti bahwa dia taubatnya sungguh-sungguh. Hati-hati yang berkaitan dengan manusia. Apalagi pintu surga Allah bukakan pada bulan Ramadan ini, pintu neraka Allah tutup. Kebaikan apapun yang kita lakukan, jangankan sholat, menolong hewan pun, menolong hewan, jika dilakukan ikhlas karena Allah, surga. Bukhari Muslim, seorang perempuan yang jahat, ada yang mengatakan perempuan berzina, atau laki-laki atau perempuan riwayat yang lain, menolong seekor anjing, hadisnya ma'ruf, yang hampir mati kehausan, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berfirman dalam hadis yang lain, kata Allah, wahai anak Adam, sekalipun dosa-dosa kalian sampai menembus ke langit, sebanyak apapun kesalahan yang kalian lakukan sampai menembus langit atau memenuhi bumi ini, lalu kalian datang ingin bertaubat kepadaku, kata Allah, aku terima taubatnya wala ubali, dan aku tidak peduli. Allah ampuni dosa. Taubat, pintu taubat Allah bukakan untuk kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, apalagi pada malam ini. Nah, itu barangkali ibu yang berbahagia, mudah-mudahan jelas. Yang sudah bersuami, saya berpesan,
berbuat baiklah kepada suami-suami kita. Suami, berbaiklah kepada istri-istri kita. Insya Allah, jika itu kita kerjakan, itu juga, bahkan itu yang terbesar dan terutama, jalan menuju surga kita. Mudah-mudahan malam ini kita berkumpul di masjid surau kita ini yang mulia ini, di Bangston, apa namanya? Brunswick. Oh, Kober. Oh, udah pindah. Oh ya, udah Brunswick. Di Kober sudah pindah di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita nanti kumpul juga di surga Allah, nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu berbahagia, mudah-mudahan jelas. Terima kasih.